Green flag in the back. Revs up. Lights out. We're ready. Selamat datang kembali di MGP News, channel berita MotoGP teraktual dan terupdate. Highlight berita kali ini diantaranya: pada kejuaraan dunia MotoGP 2019, pembalap Michelin Winnow Ducati Andrea Dovizioso hanya mampu menjadi runner-up. Pasalnya, pembalap berjuluk Desmo Dovi itu lagi-lagi ditaklukkan oleh rider Repsol Honda Marc Marquez, bahkan dengan selisih poin yang sangat jauh. Kabar yang lainnya, MotoGP 2020 memang belum berakhir, bahkan dimulai saja belum. Namun, sejumlah pembalap yang kontraknya akan habis di akhir musim 2020 tersebut nyatanya sudah ada yang diperpanjang hingga MotoGP 2022. Kabar yang terakhir, tak banyak atlet yang masih berkompetisi di level tertinggi ketika usianya sudah memasuki 40 tahun. Hal itulah yang membuat juara dunia motocross, Gautier Paulin, sangat mengapresiasi pembalap monster energi Yamaha, Valentino Rossi. Sebelum kita lanjut ke berita selengkapnya, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk update berita terbaru tentang MotoGP hanya di MGP News. Pada kejuaraan dunia MotoGP 2019, pembalap Michelin Winnow Ducati Andrea Dovizioso hanya mampu menjadi runner-up. Pasalnya, pembalap berjuluk Desmo Dovi itu lagi-lagi ditaklukkan oleh rider Repsol Honda Marc Marquez, bahkan dengan selisih poin yang sangat jauh. Sebagai sesama pembalap, Dovizioso sejatinya mengakui bahwa Marquez memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia memandang kalau pembalap berjuluk The Baby Alien itu bisa bersaing memperebutkan kemenangan di semua lintasan, termasuk di trek yang sebenarnya bukan menjadi keunggulan Marquez. Kondisi tersebut dinilai berbeda dengan yang dialami Dovizioso. Karena bagi Dovi, ia paling bagus hanya bisa finish di posisi keempat kala mentas di lintasan yang bukan menjadi andalannya. Hal itulah yang membuat Dovizioso kesal karena ia tak mampu menyaingi Marquez. Meski Dovizioso menempati posisi kedua di klasemen, namun rider asal Italia itu tertinggal 151 poin dari Marquez. Maka dari itu, Dovizioso sadar untuk bisa mengalahkan Marquez, ia dan Ducati harus melakukan banyak sekali perbaikan. Ketika kami kesulitan, kami finish di urutan keempat. Itu bagus, namun tidak cukup. Saya sedikit kecewa soal itu. Marc saya pikir cukup kuat untuk memperjuangkan kemenangan atau podium di setiap balapan. Bahkan meski dia berada di lintasan yang buruk baginya. Ini adalah bagian yang membuat saya tidak terlalu bahagia. Tujuan kami adalah untuk naik ke podium, dan kami cukup sering tidak mencapai ini. Ini adalah negatif, ujar Dovizioso, dikutip dari Autosport. Ungkapan Dovizioso ini menunjukkan bahwa Marquez belum bisa ditaklukkan olehnya. Akan tetapi, belum tentu pada MotoGP 2020. Bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Jika setuju, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kalian.
MotoGP 2020 memang belum berakhir, bahkan dimulai saja belum. Namun, sejumlah pembalap yang kontraknya akan habis di akhir musim 2020 ternyata sudah ada yang diperpanjang hingga MotoGP 2022. Pembalap yang dimaksud adalah Maverick Vinales dari Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dari Petronas Yamaha SRT, Alex Rins dan Joan Mir dari Suzuki X-Star, dan Marc Marquez dari Repsol Honda. Khusus untuk Marquez, ia bahkan dikontrak Repsol Honda dengan durasi 4 tahun, yang berarti akan berakhir di penghujung MotoGP 2024. Melihat pergerakan para tim pabrikan MotoGP tersebut, Marquez yang dikontrak cukup lama oleh Honda ternyata cukup sedikit khawatir. Ia khawatir karena hal tersebut menandakan tim pabrikan lain mulai serius mengembangkan motor untuk MotoGP 2021 nanti. Marquez punya kepercayaan bahwa dirinya mau terus di Honda karena tim pabrikan asal Jepang tersebut berani menjanjikan motor terbaik setiap tahunnya. Hal itu pun dirasakan Marquez berlaku di Yamaha dan Suzuki, yang bisa disimpulkan motor mereka jauh akan lebih pada musim 2020 nanti. Menurut saya, jika pembalap berani menandatangani kontrak dengan tim lebih awal, hal itu karena mereka tahu motor yang dipakai nanti akan sangat kompetitif. Sebab jika tidak, maka jelas mereka bakal pergi, ujar Marquez dikutip dari Crash. Tentu semua itu adalah anggapan Marquez semata. Namun, kewaspadaan Marquez itu patut diacungi jempol, karena otomatis dirinya sudah mempersiapkan diri lebih dulu jika anggapannya itu menjadi kenyataan. Namun, apakah pernyataan itu menandakan bahwa Marquez takut akan perkembangan pabrikan-pabrikan lain? Mengapa dia tidak menyebut Ducati? Sedangkan Ducati pada 2019 Marquez dibuat kocar-kacir oleh Ducati dengan ridernya Dovizioso. Sama-sama kita nantikan pada MotoGP 2020 nanti, akankah Marquez sanggup bersaing dengan Ducati, Yamaha, dan Suzuki? Atau malah kebangkitan tim-tim pabrikan yang tidak diunggulkan seperti KTM atau Aprilia? Tak banyak atlet yang masih berkompetisi di level tertinggi ketika usianya sudah memasuki 40 tahun. Hal itulah yang membuat juara dunia motocross Gunther Paulin sangat mengapresiasi pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Saat ini, Rossi sejatinya sudah menginjak usia 41 tahun. Akan tetapi, ia masih aktif melakoni balapan di kejuaraan dunia MotoGP. Bahkan, meski Rossi sudah dipastikan terdepak dari tim pabrikan Yamaha di musim depan, namun hal itu tak lantas membuat The Doctor langsung memilih pensiun. Melihat dedikasi, semangat, dan berbagai prestasi yang telah dicapai Rossi tersebut, Paulin pun mengumpamakan The Doctor layaknya sebuah monumen. Paulin sendiri bahkan tak yakin kalau dirinya akan bisa mengikuti jejak Rossi yang masih terus berkompetisi meski sudah berusia 40 tahun. Valentino seperti monumen. Saya tidak tahu Anda harus terus berjalan selama Anda dapat menetapkan sendiri tujuan-tujuan baru.
Akan tetapi begitu Anda mulai memikirkan sesuatu selain balapan atau apa yang mungkin Anda lakukan selanjutnya, Anda keluar. Maka dari itu, lebih baik untuk berhenti ketika sudah merasa ragu. Tapi sejujurnya saya tidak berpikir saya masih di belakang garis start FXGP ketika berusia 40 tahun. Namun siapa yang tahu? Ujar Pauline, dikutip dari Speedweek. Rossi sendiri telah berencana bahwa ia akan melihat performanya di musim ini terlebih dahulu sebelum menentukan langkah berikutnya. Jika Rossi merasa masih kompetitif, maka ia akan bergabung dengan tim lain untuk tampil di MotoGP 2021. Jika tidak, maka ia akan pensiun. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan perkataan Pauline ini? Bahwa sosok Valentino Rossi merupakan monumen yang patut diacungin jempol? Silahkan tulis di kolom komentar kalian. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe, share, dan like video kami. Sekian dan terima kasih.